Oke, coba kita kasih naik lagi ada FDN. FDN. Ya, FDN. Selamat siang, Bang. FDN. Ya, Muslim, Bang. Bukan Muslim juga bukan Kristen. Apa, Bang, di KTP? Di KTP saya Buddhis. Oh, Buddha. Oke, Bang ya. Cuman di sini itu forumnya diskusi antara Islam dan Kristen, Bang. Jadi kalau bertanya di luar itu nggak boleh? Iya, boleh-boleh saja sih. Tapi saya kasih tahu gitu loh bahwa ini forum diskusi Islam dan Kristen. Tapi silakan kalau Anda mau bertanya apa yang mau Anda tanyakan. Gini sih, jadi ini cuman untuk memperjelas keraguan hati, pertanyaan di hati gitu kan. Apa itu? Kalau berkenan, kalaupun nggak berkenan nggak masalah. Boleh saja, silakan. Ini terkait dengan Kristen yang saya dengar gitu ya. Sekilas minta penjelasan tentang perpuluh di Kristen itu apa sih, Bang? Apa? Tentang perpuluh di Kristen itu apa ya? Mungkin perpuluhan maksud Anda? Iya, jadi gini Bang, jujur saya udah lama mantengin channel Abang, udah lama mengikuti Abang, udah lama. Terus ya termasuk ya pemuka-pemuka Kristen yang mungkin saya kenal dekat juga udah lama, banyak saya dekat, banyak tahu. Cuman yang saya belum berani menanyakan itu, belum tahu kejelasannya tentang perpuluhan itu yang sempat juga dikemukakan sama siapa tuh stand up comedy. Siapa itu? Mongol. Saya nggak nonton. Ya begini Bang, saya ceritakan mengenai asal usul perpuluhan ya gini. Iya. Jadi saya juga bingung nih, Buddhis tapi pertanyaannya perpuluhan. Tapi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Kita jawab aja nih. Kita besok akan buka forum internal Kristen berkaitan dengan Kristen. Jadi gini Bang. Dulu orang Israel itu sebelum dia ke tanah yang sekarang didiami oleh bangsa Israel, asal usul mereka itu dari Mesir. Nah, mereka ini terbagi dalam 12 suku. Nah, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka itu diberi tanah yang sekarang Israel itu, dan tanah itu dibagi 11. Jadi ada satu suku yaitu orang-orang Lewi. Mereka tidak punya tanah. Nah, lalu apa bagian mereka ini? Kompensasinya apa karena mereka tidak punya tanah? Maka ke semua suku yang lain itu harus memberikan 1/10 dari hasil tanah mereka. Karena orang Lewi nggak punya tanah, mereka ngurusin ini, imam, mereka ngurusin kegiatan-kegiatan dalam keimamatan begitu. Sehingga mereka diwajibkan memberikan 1/10 dari hasil tanah mereka begitu. Nah, di dalam kekristenan istilah-istilah perpuluhan itu dibawa ke gereja, tapi sebenarnya maknanya tidak seperti itu. Jadi 1/10 dikasih gembala, orang yang mengurusi jemaat. Itu sebenarnya tidak nyambung sebenarnya, tetapi di dalam kekristenan itu bukan hukumnya persepuluhan lagi, tetapi bagaimana orang yang bekerja, orang sebagai pelayan firman Tuhan itu patut mendapatkan upahnya. Jadi kalau ada gembala, itu nggak 1/10 juga, 20 nggak apa-apa, 50 nggak apa-apa, 1% nggak apa-apa, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Jadi justru di dalam agama yang kekristenan itu tidak ada istilah 1/10-an, 20-an, 30-an, nggak ada. Seberapa yang mau dikasih jemaat. Begitu. Karena di dalam kekristenan barang siapa yang bekerja, dia mendapatkan upahnya. Jangan ada satu istilah dalam hukum Taurat itu, janganlah memberangus
lembu yang sedang mengirik. Jadi kalau lembu sedang mengirik, dia sambil makan itu jangan diberangus mulutnya, begitu Bang. Jadi kalau orang kerja itu dia patut mendapatkan upahnya. Jadi kalau ada gembala gereja, kepala gereja gitu ya, dia sudah mengurusi hidupnya jemaat, dia ngurusin masalah-masalah keimaman jemaat dan lain sebagainya, dia patut mendapatkan upahnya. Bahkan saya sebagai orang yang mengatakan bahwa jangan ada pendeta atau gembala gereja yang sampai dia lapar. Bagaimana dia mau memberitakan firman Tuhan kalau dia lapar? Begitu. Tapi yang saya kritik adalah gembala-gembala gereja yang hedon, yang glamor. Nah itu. Yang seperti itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia punya rumah dan punya kendaraan, menurut saya itu wajar. Iya. Gitu. Jangan sampai dia lapar, jangan sampai dia tidak punya tempat tinggal, jangan sampai dia nggak punya langkah untuk berjalan. Tapi kalau dia misalnya mengkoleksi motor Harley Davidson, seperti Abdul Somad, mengkoleksi mobil Lamborghini, kalau itu udah nggak beres. Mengkoleksi tas-tas mewah Hermes, Chanel, itu artinya hidupnya cukup saja, cukup, tidak bermewah-mewah. Iya. Gitu. Sampai situ boleh saya pertanyakan pertanyaan selanjutnya, karena ini Silakan. jujur saudara saya, Bang. Silakan. Jadi contoh ya, petinggi agama, contoh di Kristen pendeta ya, dia kalau dapat perpuluh itu dari mana? Dapat dari jemaat? Apakah langsung dari jemaat? Apakah dari gereja? Tergantung Bang. Ada pendeta yang dia berbisnis. Ada. Gembala gereja dia punya bisnis, dia punya usaha, ada. Bahkan dia ngidupin ininya. Ngidupin para jemaatnya. Jemaatnya yang kurang dibantu. Banyak begitu. Betul. Justru ini yang saya pertanyakan, kok perpuluh masih dapat sedangkan dia seorang pengusaha gitu loh. Nah itu tadi kita tidak boleh memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu dia hidup hedon, hidup glamor dari uang jemaat. Misalnya hidup glamor itu seperti apa? Kita kan harus berbicara mengenai definisi glamor. Contoh, kalau orang punya satu motor, wajar nggak itu? Kalau orang punya satu mobil, wajar nggak? Wajar. Bahkan punya 2 mobil wajar menurut saya. Wajar-wajar aja. Yang nggak wajar itu dia beli mobil harganya mobil miliaran gitu. Itu nggak wajar kalau kayak begitu. Kalau mobil ya wajar-wajar saja, yang biasa-biasa saja gitu. Menurut saya nggak apa-apa. Kalau dia menggunakan uang jemaat loh. Tapi kalau uangnya sendiri nggak apa-apa. Itu kan uang dia sendiri, nggak apa-apa. Oh iya. Kalau uang dia sendiri. Nggak apa-apa kalau uang sendiri, bisnis sendiri silahkan. Kalau uang jemaat dibeliin mobil Ferrari, Lamborghini, nah itu yang nggak boleh sebenarnya. Ya itu makanya kalau saya tuh lebih kepada kayak kemarin kan itu ada kejadian karena sempat saya ngikuti tuh yang di Jakarta itu siapa? Alvin Lim, almarhum. Nggak tahu saya mah. Nah itu saya sempat mengikuti, dia sesama Kristen, dia Kristen, yang dihantamnya pun sama begitu ya dengan cara seperti itu. Nah maksud saya Bang ya kalau memang yang bisa dihilangkan. Saya nggak tahu apa yang Anda ngomongin itu siapa. Alvin Lim saya juga nggak tahu siapa. Oh Alvin Lim pengacara itu yang sudah meninggal. Iya. Oh dia kan pengacara Bang. Dia kan pengacara. Nah kan yang dihajarnya itu pendeta karena dengan cara mencari uang dengan perpuluh, makanya dihajar sama dia. Oh saya nggak tahu itu siapa yang dimaksud, saya nggak ngerti. Nah itu kan sempat ramai juga tuh. Iya. Gitu. Jadi itu jawaban dari saya. Itu jawaban saya singkat saja. Begini, yang jelas
gereja itu bisa jalan kalau ada yang namanya dana. Tanpa dana gereja nggak bisa jalan. Emangnya bangunan itu dibangun pakai daun? Betul. Emangnya mengadakan acara kebaktian itu nggak butuh dana, nggak butuh listrik? Betul. Butuh dana, begitu. Tidak salah. Jadi jemaat memberikan kepada seorang gembala dana untuk operasional kegiatan perjemaatan itu hal yang tidak salah. Bagaimana nanti gembala mau ngadakan kegiatan? Contoh misalnya kita mau ngadakan misalnya acara doa bersama atau kita mau mengadakan kebaktian, kan itu butuh makan nanti di situ. Iya. Butuh listriknya, ngidupin lampunya pakai apa? Masa pakai daun? Gitu. Yang tidak boleh itu misalnya gembalanya itu hidup glamor. Dia nggak boleh. Iya. Kalau saya gini Bang, jadi kalau memang yang namanya dari dana ibadah, mau agama apapun itu, jadi yang saya nggak suka itu banyak oknum-oknum yang memanfaatkan dari situ gitu. Jadi kan semua agama itu di atas punya persatuan Bang, sama-sama punya yang menaungi. Contoh mungkin kalau di Kristen mungkin ada GBI, saya nggak tahu Bang, kan kalau soalnya saya bukan gereja Bang. Saya bukan gereja. Oh, ya. Saya tidak menduduki posisi di gereja. Saya ini hanya seorang konten kreator yang menjawab orang-orang Islam yang menangkis atau mengcounter syubhat-syubhat atau fitnahan atau ejekan orang-orang Islam terhadap iman saya. Adapun pertanyaan Anda seputar masalah perpuluhan, saya tidak tahu sebenarnya bahasa yang paling tepat menggunakannya, karena istilahnya bukan perpuluhan, sebenarnya persembahan begitu ya dari jemaat kepada seorang pendeta. Itu hal yang wajar dan itu memang menurut saya hal untuk operasional, karena kalau nggak ada perpuluhan nggak jalan. Perpuluhan istilahnya udah terlanjur salah kaprah ya, tapi perpuluhan yang dimaksud di sini bukan dalam pengertian 10% enggak, tapi pemberian jemaat kepada seorang pendetanya, nggak apa-apa. Itu hal yang wajar. Oke. Yang tidak boleh, paham, kalau arahnya yang tidak itu, boleh adalah ketika pendeta itu hidup glamor. Nah, dengan menggunakan uang tersebut gitu kan? Betul, itu yang nggak boleh. Hidup glamor itu seperti apa? Tadi glamor kalau hasil uang sendiri nggak masalah dong. Kalau uang sendiri nggak masalah, uang dia kok ngapain? Iya. Oke, mungkin itu aja Bang. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, selamat siang Bang Edi. Iya. Ya teman-teman ya, seputar perpuluhan lagi. Kalau kalian bekerja, terus kalian tidak mendapatkan hasil dari pekerjaan kalian, ya itu hal yang aneh teman-teman. Kalau pendeta ngurusin jemaat, menguruskan kegiatan-kegiatan kegerejaan, ya wajar lah mereka mendapatkan sesuatu dari situ. Itu upah mereka, ya nggak apa-apa. Yang salah di mana? Nggak ada yang salah.